Anak dibesarkan, anak dikasihi, tapi begitu sudah berkeluarga lupa pada mamanya. Tapi setelah mau mati, ya, baru mulai bicara soal warisan. Aku sih nomor 1 loh, ya. Ini kokomu, ya. Kadang-kadang itulah yang terjadi. Komunikasi menjadi hancur ketika tidak ada kelanjutan di dalam Tuhan. Selamat sore saudara-saudari. Hari Minggu yang ke-7 dalam masa Paskah ini, gereja mengajak kepada kita semua mengenang, mengingatkan kembali kepada kita arti alat-alat komunikasi. Dan hari ini gereja mengajak dengan tema, datanglah dan lihatlah. Sudah 55 tahun gereja Katolik mengingatkan kepada umat beriman bahwa kemajuan zaman tidak luput dari alat-alat komunikasi. Penting komunikasi itu. Karena komunikasi mempersatukan, seperti halnya juga di dalam bacaan Injil hari ini. Kita diajak berdoa seperti Kristus mendoakan kita. Semoga kita bersatu. Di dalam kesatuan itulah terjadi saling mendukung, saling menguatkan, membangun dunia menjadi lebih baik. Itu marilah saudara sekasih, kita mungkin tanpa sadar juga mempergunakan alat-alat komunikasi yang kurang baik, kurang benar. Kita bahkan mungkin juga menyebar hal-hal berita-berita yang kurang baik. Mari kita di hadapan Tuhan sekarang mengakui segala kekurangan, kelemahan kita, bahkan komunikasi kita sendiri dengan sesama mungkin kurang baik. Untuk itu kita mohon kepada Tuhan pengampunannya. Saudara-saudari, kaum muda dan anak-anak yang terkasih, saya lihat beberapa anak-anak ikut orang tua dan juga anak-anak muda, miskinar dan sebagainya. Kalau guru agama mengajar di sekolah, apa itu doa? Mungkin orang tua, bapak, ibu, suster, mungkin sudah batin. Jawabannya apa itu? Berbicara dengan Tuhan. Kalau satu hari tidak berbicara dengan Tuhan, itu rasanya gimana? Hambar. Itu kalau bagi yang biasa berdoa. Kalau yang enggak biasa berdoa, tak ada rasanya apa-apa. Memang orang merumuskan doa adalah berbicara dengan Tuhan. Berbicara. Tetapi banyak orang yang sungkan berbicara dengan Tuhan. Apalagi kalau memimpin doa di lingkungan, di keluarga, acara ulang tahun. Disuruh memimpin, ibu mimpin, bapak mimpin, suaraku serak. Ada saja alasannya. Beda dengan saudara-saudara kita Protestan, suruh mimpin. Kapan lerene kok ini? Bisa panjang, tapi kita medit. Padahal rumusan sama, berbicara dengan Tuhan. Dalam bacaan yang pertama tadi, kisah para rasul, juga Petrus menyampaikan doa yang singkat, sederhana. Ya. Doanya tidak bertele-tele. Ya Tuhan, Engkaulah yang mengenal hati semua orang. Tunjukkanlah kiranya siapakah yang Engkau pilih
dari kedua orang ini untuk menerima jabatan pelayanan, yaitu kerasulan yang ditinggalkan Yudas, yang telah jatuh ke tempat yang wajar baginya. Singkat, pendek, dan yang terjadi adalah pemilihan. Allah berkarya menjawab. Saudara-saudari yang terkasih, terkait hari komunikasi sedunia hari ini yang genap 55 tahun, gereja mengingatkan karena pada waktu itu setelah Konsili Vatikan kedua, perubahan-perubahan dalam gereja, dalam dunia komunikasi ini makin cepat berubah. Dan gereja mengingatkan di dalam mengikuti perkembangan zaman tidak boleh dilupakan, yaitu sikap hati-hati dan penuh tanggung jawab. Maka doa itu juga adalah bentuk komunikasi kita dengan Tuhan. Doa untuk anak-anak, doa untuk anak muda, doa orang tua, doa para suster, para imam, juga beda-beda dalam bukan mutunya, tetapi dalam isi itu beda-beda. Kepentingan berbeda, caranya berbeda. Maka ada bina iman, ada bina remaja, ada OMK, ada yang dewasa. Ini menandakan bahwa hidup doa seseorang itu mengalami suatu perkembangan. Dalam Injil tadi Yesus itu juga nuansanya adalah doa. Saya dan kita semua pantas bersyukur karena kita didoakan oleh Yesus. Merasa enggak itu? Kerasa enggak? Injil tadi itu adalah mendoakan saya dan Anda semua. Kita seringkali berdoa kepada Allah, Bapa kita di surga. Tapi Yesus justru tidak terus-menerus di surga, tetapi turun ke bumi untuk mewartakan cinta kasih Allah. Allah Emmanuel. Itu tema hari ini, ya. Datanglah dan lihatlah. Paus kita mengajak supaya kita itu datang dan lihat. Sore hari ini, Bapak Ibu datang dan melihat ada perubahan enggak di sini? Ya tentu ini bukan karena Romo, bukan saya, bukan Romo Anton, ya. Bukan membuat ini, tapi mau meluruskan, ya. Kita tidak mencari salah benarnya siapa, tidak. Tapi kalau kurang benar diluruskan, ya. Supaya kita satu di dalam gerak irama beriman dalam gereja Katolik. Karena kalau Romo berlutut di depan sini, saya ini mau menyembah patung atau menyembah Yesus yang hadir dalam sakramen Maha Kudus di situ? Susah juga kan? Di dalam hati Romo itu ada sesuatu yang berbeda. Datanglah dan lihatlah siapa yang kita cari. Bahwa nuansa kehidupan itu ada suka dan duka bersama Yesus, Maria. Dalam patung Pieta, kita pun juga harus melihat sentralnya Yesus yang mendoakan kita. Kalaupun ada sisi gelap, ada sisi duka, komunikasi tidak lancar dalam keluarga, di rumah mungkin ada
konflik, mungkin ada piring terbang, mungkin ada kemarahan, emosi, mungkin ada persoalan. Gereja menyediakan tempat bagaimana berdoa kita bersama Bunda Maria yang mengalami suka dan duka yang paling dalam, bersama Yesus yang wafat tapi setia. Ada tempatnya. Kalau Anda mau berdoa, berbicara dengan Tuhan, ada. Datanglah dan lihatlah, ada tempatnya. Tapi ingat bahwa Yesus bangkit mulia, itu tanda telah mengalahkan. Karena itu datang dan lihatlah, itu juga ajaan kepada kita. Mari kita ada perjumpaan dan komunikasi. Saya tadi di sakristi lupa memberitahu, ngajak kepada para petugas tadi. Kita Bluetooth mulai hari ini. Ya. Untuk para petugas dan misdinar, imam berlutut, umat bisa tetap tunduk. Kita sadari, bukan salah semua enggak, tetapi yang kurang lurus kita betulkan demi apa? Supaya Anda kalau kita ke gereja, entah ke Roma, entah ke tempat ziarah lain, gereja juga ya tidak menempatkan di mana? Sakristi di mana? Tabernakelnya di mana? Enaknya bukan itu. Sentral adalah Yesus. Itu altar juga adalah alat komunikasi. Mengapa Romo mengawali dan mengakhiri perayaan Ekaristi mencium altar? Bukan karena suka kayu, ini kayu jati apa enggak, bukan. Itu mengingatkan bahwa imam sekarang mencintai Kalvari yang dilambangkan dengan meja korban persembahan. Itu lambang. Karena dalam gereja itu, gereja Katolik itu banyak lambang-lambang. Lah umat, inilah perlunya kita berkatekese. Mengapa komunikasi diperlukan? Supaya tidak salah dalam memahami. Yesus tadi berdoa, semoga mereka bersatu seperti kita satu adanya. Itu kita percaya dalam bimbingan Roh Kudus, apalagi dalam novena hari-hari ini, kita dibimbing oleh Roh Allah, Roh Kudus, untuk bersatu menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Karena Kristus datang untuk mencintai kita, datang untuk menyelamatkan kita. Seperti tadi dalam doa Rasul Petrus, doa Yesus, ada orang-orang yang binasa, dan itu telah ditentukan oleh Allah karena telah diberikan kesempatan tidak mau. Kata suster-suster ini ya, yang muda khususnya, kalau nyanyi racun di tangan kananku atau tangan kiriku, nah, aku tak tahu harus memilih yang mana, kiri atau kanan. Madu di tangan kananku, racun di tangan kiriku. Kita kadang-kadang juga anak-anak dulu diajari taat kepada orang tua, tunduk kepada orang tua. Kita pun juga tunduk kepada Allah. Sekarang berubah. Dunia komunikasi, alat-alat komunikasi mengubah perilaku. Tunduklah kepada HP. Komunikasi tidak ada. Papa mama duduk berdampingan, sama-sama asiknya. Sorry ya, aku Google, lu apa? Pilih apa? Kadang-kadang begitulah. Apalagi anak dengan orang tua, komunikasi putus. Kayak itu, mari kita bertanggung jawab. Alat-alat komunikasi diberikan
sebagai bantuan bagi kesejahteraan, kesatuan dalam keluarga, jangan sampai pecah. Maka seringkali saya memberikan nasihat kepada pengantin-pengantin yang diberkati itu adalah membuka rahasia HP. Bapak Ibu sekarang kalau calon-calon pengantin, karena sekarang sudah saya buka kuncinya, jawabannya nanti. Kalau sekarang ini prakteknya Bapak Ibu, ya. Kalau di rumah itu masih ada ini HP-ku, ini HP-nya Papa, ini HP-nya Mama, sorry enggak boleh dibuka. Masih pakai ada passwordnya sendiri, tanpa suaminya, istrinya enggak boleh membaca. You know, that is impossible. Any something, ono opo-opo. Jangan mengatakan enggak opo-opo. Kalau istrinya, suaminya tidak boleh membuka HP-nya, ini tanda tanya. Komunikasi biasanya mulai hancur dari alat komunikasi. HP bisa menjadi penyebab tidak percaya lagi. Hati-hati dalam penggunaannya. Siapa yang tidak ingin punya HP? Mereknya pun macam-macam. Sampai ada mereknya nggak opo-opo. Ya itu. Kita pun demikian. Kita ini adalah pribadi yang berkomunikasi. Allah itu juga Allah yang tidak ingin mau kesepian. Kok bisa? Iya, Allah itu ingin disapa oleh manusia. Maka doa itu adalah penting dalam keluarga. Ditanamkan bukan komunikasi dari hati ke hati tok, tetapi berilah kesempatan doa bareng dalam keluarga. Ya Bapa, jadikanlah kami satu di dalam keluarga kami, supaya anak-anak kami tetap ada kesatuan hati bersama orang tua. Tetapi kalau kita tidak pernah memberikan contoh bagaimana melakukan doa, ini susah. Itu mari kita bersama gereja hari ini kita diingatkan hari komunikasi ini penting karena komunikasi dalam dunia yang makin cepat ini jangan dilupakan hati. Ya. Hati kita masih membutuhkan disapa. Doa kita juga adalah cara kita berkomunikasi dengan Tuhan. Karena Tuhan adalah kasih seperti dalam bacaan yang kedua tadi. Allah mengasihi kita. Allah tidak meninggalkan kita. Allah justru mencari kalau kita tersesat, Allah mencari. 2 hari ini saya juga masih ada yang telepon, Romo bantulah saya, keluarga saya, anak saya ini sekarang tengkar hebat soal warisan. Loh. Papanya sudah tidak ada, tinggal mamanya sudah sakit-sakitan, 2 anaknya masih mau rebutan lagi. Ya. Kadang-kadang komunikasi tidak jalan. Dan kita harus belajar banyak bahwa warisan itu pun juga menjadi sumber perpecahan. Justru disinilah kita memohon, Tuhan datanglah di tengah keluarga kami, dikala kami mengalami masalah. Anak-anak agar terbuka hatinya. Anak dibesarkan, anak dikasihi, tapi begitu sudah berkeluarga lupa pada mamanya,
Tapi setelah mau mati, ya, baru mulai bicara soal warisan. Aku sih nomor 1 loh, ya. Ini kokomu, ya. Kadang-kadang itulah yang terjadi. Komunikasi menjadi hancur ketika tidak ada kelanjutan di dalam Tuhan. Mari kita bersyukur hari ini. Kita sekali lagi maju terus di dalam upaya kita membangun komunikasi yang baik dengan sesama, dalam lingkungan, dalam keluarga, dalam komunitas, dalam paroki, di tengah masyarakat. Datanglah dan lihatlah, berjumpalah dengan orang-orang, apalagi dalam situasi pandemi ini kita masih terbatas, tetapi tidak berarti menutup hati bagi orang lain. Tidak, kita masih saling membutuhkan. Tuhan memberkati. 1-2 pengumuman. Pertama, untuk putra-putri Bapak Ibu yang sudah terima komuni pertama dan ingin bergabung dengan Miss Dinar Paroki Sampusari, dibuka kesempatan untuk mendaftarkan diri sebagai calon Miss Dinar. Formulir dapat diambil melalui ketua lingkungan atau sekretariat paroki dan diberikan kesempatan 1 bulan untuk pendaftaran ini. Ditutup tanggal 16 Juni. Mohon para Bapak Ibu bagi putra-putrinya yang ingin supaya didaftarkan. Dan juga bersama dengan Romo Paroki mengharapkan juga masukan dari umat untuk menentukan waktu misa, ya, untuk hari Minggu dan juga hari Sabtu. Sabtu itu mau jam 5 atau tetap jam 6. Untuk minggunya apakah jam 9 atau diajukan. Nah, karena banyak pendapat maka diajukan lewat ketua lingkungan masing-masing. Nanti pastor paroki dengan dewan akan membicarakan jamnya sesuai dengan usulan dari para Bapak Ibu. Yaitu mohon untuk masukan lewat pengurus-pengurus lingkungannya. Terima kasih untuk perhatian dan kerjasama kita.